Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan as-sidfu as-salis. Golongan ketiga orang yang berhak menerima zakatnya. Jadi golongan pertama fakir, golongan kedua miskin. Fakir posisi paling butuh, miskin setengahnya. Yang ketiga al-amilun, orang yang bekerja sebagai pengumpul zakat. Kalau hari ini ya petugas. Wahum as-su'ad alladzina yajma'una az-zakawat siwal khalifati wal qadhi. Yang dimaksud amilun adalah orang-orang yang bekerja, orang-orang yang berjalan bekerja sebagai tenaga pengumpul zakat. Siwal khalifati wal qadhi, selain penguasa ya, selain khalifah wal qadhi dan hakim. Jadi amil ini orang-orang yang diangkat oleh pemerintah ya, atau lembaga yang diberi kewenangan oleh pemerintah. Kalau di Indonesia namanya Basnas, Lazis ya. Mereka yang sudah diberi legalitas untuk sebagai lembaga zakat ya. Basnas, Lazis ini bisa mengangkat pegawai, namanya amil. Wa yadkhulu fihi al-arifu, termasuk dalam kelompok ini adalah orang yang pengawasnya, pengurusnya ya. Wal katibu, penulisnya ya. Wal mustawfi, penghitungnya ya, hasib. Wal hafidhu, penjaganya. Wan naqalu, tukang pikulnya ya. Semua pihak yang bekerja untuk proses pengumpulan zakat itu disebut amil. Akan tetapi amil ini harus diangkat ya. Tidak boleh semua orang menjadikan dirinya sebagai amil. Wala yuzadu wahidun minhum ala ajril misli. Masing-masing tidak boleh menerima gaji yang melebihi upah standar. Ajril misli itu kalau hari ini ya mungkin UMR, ongkos yang berlaku secara umum. Fa in fadula syai'un minas thamani an ajri mislihim, kalau ada pegawai lazis dibayar melebihi standar umumnya pekerja, rudda ala baqiyatil asnaf, maka harus dikembalikan kepada asnaf yang lain. Amil tidak boleh mengambil gaji lebih ya, karena dia sifatnya pekerja sosial, orang yang bekerja tapi sosial ya. Tidak boleh amil minta 50%, habis yang lain ya. Kalau menurut undang-undang di Basnas ya, di negara kita amil itu boleh maksimal mungkin 20%. Tidak boleh amil mengambil jatah yang terbanyak ya. Ini kan banyak sekarang kasus amil palsu atau petugas palsu ya. Ini banyak kasus ya. Seringkali kita ada orang rumah ke rumah narik zakat atau narik yatim piatu atau apa. Itu banyak yang palsu. Di Pasuruan ada perusahaan proposal. Jadi kalau ada orang bangun dimintai proposal, dia yang jalankan itu target, satu hari 100.
Dapat 1 juta ya setor 100. Enak. Itu tidak boleh. Jadi petugas pengumpul zakat itu tidak boleh mengambil upah melebihi umum ya. Boleh dia ngambil upah, tetapi harus umum ya. Tidak boleh terlalu mahal, karena berkaitan dengan hak penerima zakat yang lain. Wa inna qaso apabila gajinya berkurang dari itu, kumila min malil masalihi, maka dikumpulkan, disempurnakan dari harta masalihil muslimin, dana sosial. Jadi amil ini harus terregistrasi oleh lembaga ya. Hari ini banyak lembaga zakat yang digunakan untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Memang idealnya lembaga zakat ini harus pemerintah ya, yang punya otoritas. Bahkan pemerintah itu boleh memaksa, itu boleh, seperti pajak gitu. Seandainya zakat ini dimaksimalkan, potensi zakat di Indonesia ini setiap tahun 200 triliun. Besar sekali. Jumlah penduduk Indonesia ini muslim lebih dari 200 juta. Potensi zakatnya ratusan triliun. Sayangnya belum maksimal. As-sinfur rabi', bagian yang keempat, al-mu'allafatu qulubuhum, orang yang ditundukkan hatinya. Artinya mu'allaf ini adalah orang Islam yang baru masuk Islam, sehingga dia perlu dikuatkan supaya dia tetap dalam agama Islam. Ini mu'allaf ya. Tapi mu'allaf hari ini disalah artikan. Banyak orang datang kadang ke rumah saya ini mu'allaf. Oh iya, saya lihat suratnya, masuk Islam tahun berapa? 2009. Sudah 11 tahun kok mu'allaf terus, gimana ya? Mu'allaf itu kalau baru masuk Islam. Orang baru masuk Islam, imannya masih lemah, diberi supaya kuat. Aku sudah 10 tahun ya, bukan mu'allaf itu. Ini mu'allaf profesi namanya. Ada orang keliling kemana-mana bawa surat mu'allaf. Saya lihat sudah 5 tahun, sudah 10 tahun. Ini kan dibuat modus namanya ya. Yang namanya mu'allaf ini memang orang-orang yang ada beberapa kriteria ya. Mu'allaf itu ada orang yang golongan mu'allaf itu ini, orang yang baru masuk Islam atau orang yang akan masuk Islam ya, sedang dipengaruhi untuk masuk Islam ya. Atau kalau di sini disebutkan bahum al-ashraf, mu'allaf itu adalah tokoh-tokoh ya. Al-mu'allaf itu asyarif, al-ashraf ya, orang yang pemimpin, tokoh ya. Alladzina aslamu wa hum muta'una fi qaumihim. Jadi Imam Ghazali mendefinisikan itu, mu'allaf itu tokoh, pemimpin sebuah kaum ya, yang ditaati zaman dulu, kepala suku zaman dulu ya, yang ditaati, di mana kalau dia masuk Islam ini powernya cukup membuat Islam disegani gitulah. Wa fi i'ta'ihim taqriruhum alal Islam. Tujuan memberi zakat pada ashraf, pemimpin-pemimpin kabilah, kepala suku, supaya mereka itu tetap memeluk agama Islam. Nah, jadi tujuannya ini untuk mengambil perhatian. Kalau kepala sukunya Islam, kita beri zakat, dia akan senang dan membantu kita. Ini kehidupan zaman dahulu ya.
Atau orang wa fi i'ta'ihim takriruhum alat Islam, untuk mereka supaya tetap beragama Islam. Atau wa targhibi nadha'irihim wa atba'ihim, tujuannya supaya pengikut-pengikutnya, teman-temannya ya, itu mau masuk Islam ya. Jadi mu'allaf ini bukan sekedar orang masuk Islam ya. Kalau dalam kitab Raudhah disebutkan mu'allafah itu ada dua kelompok, mu'allafah qulubuhum ya. Menurut Imam Nawawi dalam kitab Raudhah, mu'allaf qulubuhum itu ada kafir, ada muslim. Kelompok kafir yang dimaksud adalah fal kufar, itu ada dua jenis. Ada qismun yamiluna ilal Islam, golongan yang kepingin masuk Islam. Artinya orang ini simpatik pada Islam ya. Kalau dikasih uang, dia akan merapat ke kita. Ini mu'allaf dari non muslim. Atau mu'allaf qulubuhum bisa jadi tokoh non muslim, memang perlu diberi supaya nggak mengganggu kita ya. Ini juga mu'allaf qulubuhum. Lah kalau mu'allaf yang muslim, yaitu golongan yang masuk Islam ya, dan niatnya masih lemah, dia ini ekonomi lemah, gampang kena Indomie, maka dia perlu dikuatkan, diberi supaya dia mantap masuk Islam ya. Ini mu'allaf ya. Tapi orang baru-baru masuk Islam, bukan 20 tahun masih mu'allaf, ini tidak selesai nanti. Atau ada lagi mu'allaf itu tokoh, seperti tadi, pemimpin sebuah kaum, dia diberi bagian zakat supaya kalau dia ini masuk Islam, pengaruhnya akan kuat kepada anak buahnya ya. Tetapi mu'allaf qulubuhum ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan hari ini sudah tidak ada mu'allaf karena Islam sudah kuat ya. Mu'allaf itu pada zaman dahulu ketika Islam masih belum kuat. Hari ini mu'allaf ini ada yang mengatakan sudah tidak ada karena mereka sudah rata-rata sudah kuat ya. Jadi apakah mereka ini masih ada mu'allaf qulubuhum? Karena kan sekarang sudah sistemnya nggak sama dulu kan. Kalau dulu kan kekuasaan itu kafilah, kabilah. Hari ini kan sudah negara-negara kan. Hampir tidak ada ya. Yang disebut tadi oleh Imam Ghazali disebut tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh supaya mempengaruhi orang masuk Islam. Hari ini kan hampir tidak ada yang seperti itu, atau sedikit sekali ya. Mungkin ada tapi sudah tidak banyak. Itu mu'allafah qulubuhum. Selanjutnya as-sinful khamis, bagian yang kelima, al-mukatabun, hamba mukatab. Artinya orang yang sedang mencicil, menyicil, mengangsur. Bukan ngangsur sepeda motor. Yang dimaksud mukatab ini adalah metode pembebasan budak dalam agama Islam ya. Islam ini ingin menghapuskan perbudakan. Makanya ada istilah akad mukatab. Seandainya saya punya budak, maka saya ini dianjurkan untuk memberi kesempatan budak ini bekerja buat nebus dirinya supaya dia merdeka ya. Umpamanya budak itu harganya 10 juta, dia saya bebaskan, suruh kerja, nyicil 10 juta. Ini namanya budak mukatab ya. Budak yang sedang akad cicilan untuk memerdekakan dirinya. Wa yadfa'u ila sayyidi wa yudfa'u ila sayyidi sahmul mukatab.
zakatnya diberikan siapa? Kepada juragannya yang menerima cicilan. Wa in dafa ilal mukatab jaza. Seandainya cicilannya ini diberikan langsung pada budaknya juga boleh ya. Wala yadfa'us sayyidu zakatahu ila mukatabin nafsihi. Tidak boleh seorang sayyid, juragan, tuan, menyerahkan zakat pada budaknya ya, mukatib, budak mukatab, supaya dibuat nyicil pada dirinya. Ini tidak boleh ya. Li'annahu ba'du abdun lahu, karena dia kan statusnya masih hambanya. Jadi harusnya ya melalui orang lainnya, tidak diberikan pada dirinya sendiri gitu. Asfin susadis al-gharimun. Yang keenam sekarang gharim. Gharim itu siapa? Wal gharim huwa alladhi istaqrada fi ta'atin aw mubahin wa huwa faqirun. Gharim itu orang yang hutang untuk perbuatan taat ya, untuk mendamaikan, untuk apa? Membuat untuk tujuan kebaikan. Au mubahin itu untuk hal yang mubah. Wa huwa faqirun, sedang posisi dia fakir ya. Orang-orang yang dicekik hutang rentenir ya, itu boleh menerima zakat untuk menebus hutang. Fa in istaqrada fi maksiatin, seandainya dia itu hutangnya untuk maksiat, hutang untuk beli nomor, hutang untuk togel, hutang untuk beli bir, maka fala yu'ta, tidak boleh diberi zakat illa idza taba, kecuali kalau sudah taubat. Wa in kana ghaniyan, apabila gharib itu posisinya kaya, lam yuqda dainuhu, hutangnya tidak dibayar illa idza kana qad istaqrada limaslahatin, kecuali kalau dia hutang untuk maslahat. Jadi begini, seandainya saya ini ada kasus di sini apa? Kalau zaman dahulu untuk mendamaikan dua suku yang mau berperang, didamaikan dengan diberi uang ya. Kalau saya hutang untuk biaya perdamaian seperti ini, walaupun saya kaya, saya berhak dapat zakat. Karena apa? Saya punya hutang untuk kemaslahatan. Au itfa'i fitnatin, atau untuk mematikan fitnah, untuk menutup pihak-pihak yang bersengketa ya. Atau untuk hal lain ya. Seperti kalau dulu di pondok, waktu saya panitia pembangunan kamar di Lirboyo, panitia ini utang bahan bangunan ke toko atas nama pribadi, utang, saya utang pak buat bangun kamar. Setelah itu minta zakat, boleh, ya boleh kan, punya utang untuk maslahat. Nah, karena panitia pembangunan menurut mazhab Syafi'i tidak boleh menerima zakat. Tapi kalau orang punya utang boleh ya. Tapi kalau hutangnya hutang konsumtif nggak boleh. Saya kredit mobil terus minta zakat buat cicilan, oh nggak boleh. Saya Indonesia minta KB. Yang dimaksud hutang ini untuk kemaslahatan umum ya. Atau dia memang posisi betul-betul melarat, tercekik hutang, boleh minta bagian zakat ya. As-sinfus sabi'un, bagian yang ketujuh, al-ghuzatu, orang-orang yang berperang. Definisi perang, pejuang
alladzina laisa lahum marsumun fi diwanil murtaziqah. Orang yang tidak punya bagian gaji dari daftar pegawai. Coro hari ini bukan PNS, bukan tentara. Jadi ini pejuang perang, laskar yang tidak terima bayaran. Ini sabilillah ya. Jadi sabilillah ini pejuang. Ada yang menafsiri sabilillah itu bikin masjid. Oh, itu pendapat yang modern ya. Kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i menafsirkan sabilillah itu ya perang. Tapi hari ini ada tokoh-tokoh modern seperti Dr. Yusuf Qaradawi mengatakan boleh sabilillah itu untuk bangun stasiun TV. Karena perang hari ini perang media, bangun radio, beli satelit. Menurut istihad hari ini. Kalau zaman dahulu ya perang ya fisik itu, ya perang senjata itu. Tapi hari ini ada ulama yang membolehkan zakat untuk sabilillah itu, termasuk guru-guru honorer, kiai-kiai kampung yang miskin. Kalau itu jelas miskin dapat. Tapi sabilillah ini jatah tersendiri, walaupun kaya dapat sabilillah. Kalau dia pasukan yang tidak dapat gaji. Adapun hari ini ada yang mengkiaskan ya guru MI. Itu kalau mazhab Syafi'i belum masuk. Mazhab Maliki mungkin bolehkan itu. Bangun masjid, bangun pondok ya. Kalau mazhab Syafi'i definisinya kecil. Sabilillah itu hanya orang yang berjuang, berperang di jalan Allah. Perang media belum masuk. Perang medsos belum masuk. Hari ini kan sudah ada perang medsos. Kalau Dr. Yusuf Qaradawi mengatakan boleh nih, sabilillah ini perang medsos, buat beli stasiun TV bawahnya. Tapi kalau di zaman dahulu belum ada itu, sabilillah. As-sinfu fayusrafu ilaihim sahmun wa in kanu aghniya'a. Orang yang pejuang-pejuang ini dapat bagian walaupun kaya ya, karena dia bagiannya bukan fakir miskin, tapi bagiannya sebagai sabilillah. I'anatan lahum alal ghazwi, untuk membantu dia biaya perang ya. Tapi kalau ini perang fisabilillah ya. Adapun bangun madrasah, bangun masjid, menurut mazhab Syafi'i belum termasuk ya. Karena lebih utama bagian zakat itu untuk fakir miskin. Walaupun ada sebagian ulama yang membolehkannya, ulama yang hari ini bab zakat ini banyak beberapa hal yang dianggap perlu untuk dilakukan penyesuaian. Contoh zakat profesi, zaman dulu kan tidak ada. Zaman Rasulullah SAW pegawai belum ada. Pegawai itu mulai ada zaman Abu Bakar. Ketika Khalifah Abu Bakar dibaiat, beliau tidak menerima gaji, beliau masih berdagang. Sahabat usul, Abu Bakar, sampean jangan kerja, sampean ini khalifah, biar digaji dari Baitul Mal. Jadi zaman dahulu belum ada profesi mentereng seperti sekarang ini, notaris, pengacara, apalagi direksi, direktur BUMN itu, direktur bank itu 1 bulan gajinya 1 M. Kalah petani yang punya 100 hektar kalah. Masa tidak wajib zakat? Ada dokter itu 1 bulan dapat 200 juta. Ada pengacara itu kayak Hotman, wah, cincinnya aja 8 miliar. Apa? Tidak wajib zakat. Maka ulama ini mengatakan profesi-profesi yang tinggi itu wajib zakat. Disamakan dengan apa? Disamakan dengan orang nemu. Kalau Yusuf Qaradawi mengatakan seperti rikas,
profesinya itu kan rezeki nomplok. Tapi kalau mazhab Syafi'i paling pol ya zakatnya zakat tijarah, simpanannya. Jadi zakatnya kalau sudah disimpan haul baru bayar zakat. Tapi ada yang sekarang yang mengatakan harus zakat seketika, seperti orang menerima nemu emas. Kan ada orang nemu emas seketika zakat tanpa haul, tanpa nisab ya. Itu seperti pendapat Dr. Yusuf Qaradawi. Karena profesi-profesi ini gajinya luar biasa ya. Seorang direktur BUMN ini mengalahkan petani dengan 500 hektar. Makanya dianggap perlu ada zakat profesi. Sama dengan zakat non pangan. Mazhab Syafi'i kan tidak ada. Mazhab Syafi'i zakat hanya makanan pokok, beras, gandum, jagung. Padahal hasilnya buah-buahan itu mungkin jauh lebih tinggi daripada padi. Contoh, hari ini orang punya kebun duren. Duren montong, baru montong. Sing belenduk ya, montong. Duren montong satu biji taruhlah 100.000. Kalau satu pohon ada 100 biji, berarti satu pohon dapat duit 10 juta. Kalau 1 hektar isi 200 pohon, dapat duit berapa? Berapa? 10 juta kali 200 berapa? Bisa 2 M kebun durian itu. Lah padi 1 hektar dapat berapa? Taruhlah 3 ton. Berapa harga gabah 3 ton? Berapa? Mungkin cuma 15 juta. Padi pendapat 15 juta, durian bisa 1 M. Wah, kok enak durian gak wajib zakat. Nah, maka ulama ada yang mengkiaskan hari ini itu memakai pendapat mazhab Hanafi, di mana semua tumbuhan di muka bumi harus zakat. Ada yang begitu. Karena apa? Kebutuhan hari ini kan uang. Zaman dahulu kan makanan, sehingga zakat itu hanya bahan makanan. Hari ini pertanian bunga itu jauh lebih mahal. Bunga anggrek itu kan dihitung per tangkai. Itu jangan 1 hektar, 1 musola ini bisa menghasilkan uang puluhan juta. Kalau 1 hektar apalagi. Tidak wajib zakat itu uang bunga menurut mazhab Syafi'i. Paling pun kalau dipaksakan zakatnya diikutkan tijarah, nunggu 1 tahun, nunggu haul ya. Di sini ada yang mengatakan ulama hari ini disamakan kena zakat semua. Karena apa? Kebutuhan rakyat bukan makan tapi uang. Nah, itu perkembangan hari ini. Karena kalau kita batasi dengan apa yang ada zaman Nabi, di Indonesia ini hampir tidak kena zakat semua. Kurma nggak tumbuh, anggur nggak tumbuh. Yang tumbuh di Indonesia apa? Duren, apel, stroberi. Tidak wajib zakat semua ini. Karena buah yang wajib zakat menurut mazhab Syafi'i cuma anggur dan kurma, dan tidak tumbuh di Indonesia atau sedikit ya. Oleh orang Indonesia gak dapat zakat. Nah, makanya ini ada ijtihad ulama hari ini yang mengkiaskan dengan hal lainnya. As-sinfus samin Ibnu Sabil. Golongan yang ke-8 penerima zakat itu Ibnu Sabil. Siapa Ibnu Sabil? Orang yang pengelana, orang yang mau mudik gak punya uang. Seperti hari ini, yang gak boleh mudik kena corona ini, boleh zakat itu, menerima zakat itu. Karena dia ini kasihan kan, buruh yang di kota-kota ndak ada kerjaan, pulang gak boleh. Terus makan apa? Dikasih BLT berapa? 600.000. Ya seminggu sentai. Wah ini mereka itu boleh terima zakat itu. Ibnu Sabil itu. Wa walladzi sakhasa min baladihi liyusafira. Ibnu Sabil orang yang pergi dari negaranya untuk tujuan bepergian fi ghairi maksiatin, bukan untuk maksiat. Ya seperti orang yang kerja buruh migran itu, kota urban itu.
Awijtaza biha, atau sedang melewati negara itu dalam perjalanan. Fayu'ta ingkana fakiran, para buruh pemudik orang luar kota itu diberi zakat apabila fakir ya. Mungkin hari ini banyak ini Ibnu Sabil di kota-kota besar ya, yang nggak bisa mudik tapi nggak bisa kerja. Ya lolak di Jakarta yang wadah di kota-kota besar banyak kasus ini karena ada larangan mudik. Ini ya kasihan, mereka kan di Jakarta kerja, di rumahnya ditunggu uang, anaknya nunggu uangnya. Sementara di sana dia nggak kerja, pulang nggak boleh. Nah terus piye? Ya ini solusinya, diberi zakat. Wa in kana lahu malun bi baladin akhara utiya bi qadri bulghatihi. Kalau dia di rumahnya punya uang tapi sekarang kehabisan bekal, diberi sampai dia bisa pulang ya. Fa in qulta, ini sudah selesai. Selanjutnya ada pertanyaan. Fa in qulta fa bima tu'rafu hadhihi sifat, bagaimana mengetahui sifat ini? Ada 8 kelompok penerima zakat. Bagaimana cara mengenali? Ya, dijawab oleh Imam Ghazali. Kulna, oke saya jawab. Ammal fakru wal maskana fa biqaulil akhir. Kalau kategorinya itu miskin, fakir, itu diberi berdasarkan pengakuan ya. Kalau ada orang datang, Pak saya fakir, diberi. Pak saya miskin, diberi. Tidak harus menunjukkan KTP, surat keterangan miskin, kakean kesuwen. Nah, pokoknya dia ngaku miskin, ya sudah diberi. Wala yutalabu bi bayyinatin, tidak perlu tarik saksi, mana saksinya miskin. Wala yuhallafu, dan tidak perlu disumpah. Kan orang miskin yang kelihatan tuh. Gayanya orang miskin es ketok tuh. Uang duit-duit, kan duit-duit kan ketoro. Melakuni obais ketoro, kayak layangan pedot. Bal yajuzu i'timadu qawlihi, boleh kita berpegangan pada ucapan dia yang minta. Idza lam yu'lam kidbuhu, selama tidak diketahui dia itu pembohong. Kalau dia itu sudah terkenal pembohong, ya nggak usah dikasih ya. Wa ammal ghazwu was safar, adapun kalau dia itu golongan pejihad atau musafir, fa huwa amrun mustaqbal, ini sesuatu kan yang masih akan terjadi. Fa yu'ta biqaulihi inni azimun, dia boleh diberi dengan ucapan saya mau ikut perang, boleh. Saya mau pergi, saya mau mudik, boleh ya. Fa illam yafi bihi, seandainya sudah dikasih ternyata gak mudik, istarota jaluk maneh. Wis pamitan mulai pakai duit gak mulai, jaluk maneh. Bohong berarti, diminta lagi ya. Amma baqiyatul asnaf, adapun golongan yang lain ya, fala buddha fiha minal bayyinah. Kalau selain fakir miskin, Ibnu Sabil dan Sabilillah, harus ada bukti atau saksi. Fahadhihi syurutul istihqaq, ini syarat untuk berhak menerima zakat. Wa amma miqdaru ma yusrafu ila kulli wahidin, adapun batasannya ini dapat berapa, ini dapat berapa, fasayati, akan kita terangkan kemudian ya. Ini garis besarnya ini 8 kelompok yang berhak menerima zakat. Siapa aja? 1 fakir, 2 miskin, 3 apa lali? 3 amil, 4 mu'alaf, 5 mukatab, 6 gharib, 7
Hah? Sabilillah. Terapan? Ibnu Sabil ya. Itu golongan yang ditentukan Allah sebagai penerima zakat ya. Muka-muka kita ini diberi rezeki bisa memberi zakat ya. Amin Allahumma